warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, saya Suhadah SPD, mahasiswi PPG guru tertentu Kementerian Agama tahun 2025. Bidang studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25441100271. Saya guru Bahasa Indonesia di Madrasah NW Dasantapen pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025. Saya akan melaksanakan praktik mengajar guna memenuhi tugas mengajar ujian PPG guru tertentu tahun 2025 dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi menggunakan metode PBL Problem Based Learning. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar? Siap. Bella, kalau sudah siap, silahkan ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa agar apa yang kita pelajari pagi ini dapat diterima dengan baik. Silahkan ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Sekarang coba kalian cek di sekeliling kalian apakah ada sampah atau tidak. Tidak ada. Tidak ada. Sebagai wujud tanda cinta kita kepada bangsa Indonesia. Silakan anak-anak berdiri. Siapa tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Kalau Ibu katakan selamat pagi, tepuk pagi, kalian bertepuk tangan 1 kali ya. Kalau Ibu katakan tepuk siang, kalian tepuk tangan 2 kali ya. Kemudian kalau Ibu katakan tepuk sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau Ibu katakan tepuk malam, berarti kalian begini ya. Coba sekarang kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam,
ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Materi pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Saya Tentang paragraf deskripsi, benar? benar. Selain paragraf deskripsi apa juga? Ya, ciri-ciri paragraf deskripsi. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan Ibu apa itu paragraf deskripsi? Coba angkat tangan. Ya, coba. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, atau peristiwa secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan apa yang digambar. Ya, benar? Benar. Benar ya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa saja ciri-ciri dari paragraf deskripsi? Coba angkat tangan siapa yang masih ingat? Coba Pira. Memberikan kesan seolah pembaca melihat atau mengalami langsung. Ya, ada yang lain? Ada lagi? Menggunakan panca indera sebagai dasar penggambaran. Ya, benar. Ada yang lain lagi masih ingat? Menggunakan pilihan kata yang konkret dan spesifik. Ya, betul ya. Sudah ya? Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Namun sebelumnya ada 2 tujuan pembelajaran yang harus dicapai ya. Ini coba bisa lihat ke depan ya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Coba Audi bacakan tujuan pembelajarannya. Bisa dilihat? Kurang jelas, coba Pira. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks deskripsi yang disajikan. Melalui diskusi kelompok, peserta tidak dapat menganalisis unsur kebahasaan teks deskripsi yang disajikan. Ibu mau bertanya, ada enggak di antara kalian yang sudah membaca buku paket atau LKS kalian tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi? Ada yang sudah baca? Ada. Ada? Ya, di sini Ibu berikan gambaran ya. Di sini ada teks deskripsi yang berjudul rawon. Coba kalian baca, perhatikan dan amati paragraf deskripsi ini ya tentang rawon. Perhatikan. Kira-kira struktur apa saja yang terdapat pada teks deskripsi rawon? Ada yang bisa? Kalau belum, coba kalian perhatikan lagi. Ini ada struktur teks deskripsi ya. Di sini struktur teks deskripsi terdiri dari berapa bagian? 3. Berapa? 3. Nah, di sini struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ya atau gambaran umum ya. Identifikasi atau gambaran umum adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan ya. Itu maksudnya identifikasi. Apa yang diidentifikasi yaitu tentang objek yang akan dideskripsikan ya. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah dilihat, didengar, dirasakan terhadap
objek yang dilihat ya, itu yang akan dideskripsikan. Itu termasuk ke dalam deskripsi bagian ya. Kemudian yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan, struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Nah, namun kesan atau simpulan ini bersifat opsional ya. Makna dari opsional itu adalah bisa ada, bisa tidak ya. Berarti jika suatu paragraf ketika tidak ada kesimpulan itu tetap termasuk ke dalam paragraf deskripsi walaupun tidak ada simpulannya, karena simpulan ini termasuk bersifat opsional ya, boleh ada, boleh tidak. Sekarang duduk bersama kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagikan kemarin ya. Sudah duduk dengan kelompoknya ya? Sudah. Ya, sudah. Ini Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, coba lihat dalam LKPD-nya di sini ada materinya, contoh dari paragraf deskripsi. Kemudian juga di sini ada bagan atau tabel yang akan kalian isi tentang struktur dan kebahasaan paragraf deskripsi. Ini kan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ada yang bertanya? Silahkan. Ini kan paragraf deskripsi. Oh, kalau yang ini paragraf deskripsi yang akan teman-teman kalian presentasikan, nanti kalian bisa menyimak lewat sini. Ya. Setiap kelompok itu satu orang ya. Ini LKPD-nya. Tidak. Ini nanti kalian simak ketika kelompok teman-temannya presentasi ya. Ini paragraf deskripsi yang kalian diskusikan ya bersama teman-teman. Ayo diskusi bersama teman-temannya. Ada yang ditanyakan? Coba. Ini yang ini nanti kelompok 5 ya. Jadi ini kelompok 4 aja. Bukan, ini kan kelompoknya. Ini berarti sudah dapat kelompok 2. Ini kan kelompoknya kalian kelompok 2 ya. Ini berarti sudah kan kelompok 2. Ini nasi kuning ini untuk objek ya, paragraf yang dideskripsikan yaitu kelompok 2 dan 4. Berarti ini ya, kalian diskusikan apa saja struktur yang terdapat pada nasi kuning ini ya, paragraf deskripsi tentang nasi kuning. Ini ada strukturnya ya, jawab di sini. Ya. Ini siapa punya pulpen? Ya. Bentar dulu. Ini nanti paragraf deskripsi teman-temannya presentasi, nanti kalian bisa lihat di sini. Ini kan sama. Nah, sekarang kalian diskusikan ya. Ini yang mana? Ya, ini kan paragraf deskripsinya. Tadi Ibu sudah jelaskan ada struktur dan teks struktur. Ini jawabannya ditulis di sini ya. Kalau enggak cukup nanti bisa pakai lembaran ini. Terus
Ini kalian tulis di sini ya. Kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ini nanti untuk ini ada 2 juga ya. Ada 2 bisa di sini dibaca juga, itu tentang dapatnya apa? Patin. Nah, ini kan ada 2. Silahkan didiskusikan dengan temannya. Nah, itu ya. Mana yang belum dipahami? Mana gitu di sini? Ini dapat 8B kan? Mana paragraf deskripsinya? Tentang apa? Tentang apa tadi ini? Nasi kuning ya. Kalian kelompok 4 ya, nasi kuning ini untuk objek ya, untuk kelompok 2 dan 4. Kalian dapat kelompok 4 kan? Nah, di sini ada analisis unsur kebahasaan teks deskripsi yang berjudul nasi kuning. Nah, kalian diskusikan bersama kelompok kalian tentang analisis unsur kebahasaan teks deskripsi yang berjudul nasi kuning. Ini kan, ini kalian diskusikan bersama teman kalian. Kalian jawab apa saja unsur kebahasaan teks deskripsi yang terdapat pada paragraf deskripsi yang berjudul nasi kuning. Tulis di sini jawabannya ya. Ya. Ini kan kalian baca. Tulislah 2 kalimat yang menggunakan kata depan dalam teks deskripsi nasi kuning. Ya, kalian tulis. Tulis 2 kalimat yang menggunakan kata depan. 2 kalimat ini apa saja? Kata depan sudah Ibu terangkan tadi kan? Ya, sudah ngerti? Ada yang belum paham? Diskusikan bersama kelompoknya ya. Yang ini saya tulis apa? Kalau tidak cukup bisa di belakangnya ya. Di belakang yang mana? Ini Oh, di belakang ini. ya, ya atau di sini aja. Iya ya, terus bentar. Coba lihat. Ini kan si kelompok SIDE dapat tentang patin, tentang objek. Ini sesuai ini. Ini sesuai LKPD yang Ibu bagikan ya. Ini SIDE kelompok A ya. Kegiatan A berarti ini kalian jawab identifikasi unsur teks deskripsi yang berjudul patin Siddiqia Lubis dengan mengisi kolom-kolom. Kalau tidak cukup di sini, kalian bisa di sini ya. Iya, kalian bisa tulis di sini. Ini. Yang ini ya. Ya, kalian cari. Ada yang ditanyakan? Yang mana? Ya. Ya. Kalian isi di sini pada bagan ini ya. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Udah selesai semuanya? Udah. Baiklah, sekarang kita lanjut hasil diskusi kalian. Kalian maju mewakili kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Patin adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Adik pertamanya bernama Fadil Irsan Lubis dan adik istrinya bernama Fandi Naufal Lubis. Patin tinggal di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dia seorang mahasiswa jurusan Performance AST di Tikom The London School of Public Relations. Patin mulai dikenal sejak mengikuti kontes nyanyi
Telah memenangkan tahun Indonesia pertama pada hari ini tanggal aku setia yang adalah sejarah Ya. Mana hasil diskusinya ya? Kelompok mana-mana sih? Ayo silahkan. Waalaikumsalam. Jadi Pemuda di Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sailendra. Jadi ini menjadi salah satu wisata budaya yang diakui oleh UNESCO. Jadi Pemuda memiliki arsitektur yang megah dengan desain bandara yang melambangkan besar dalam kebudayaan Buddha. Jadi ini terdiri dari 9 platform dan 3 berbentuk barat. Ada sebuah stupa besar di puncaknya. Setiap stupa dihiasi dengan relief yang menggambarkan kehidupan Buddha. Dan secara keseluruhan mencapai lebih dari 2.500 panel dan 104 warga Buddha. Selain memasuki area candi, untuk akan disambut oleh deretan tangga yang membawa mereka menuju ke puncak candi. Di setiap sudut dan di dinding candi terdapat relief yang menceritakan perjalanan hidup di Buddha, terutama hingga mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Relief ini tidak hanya menggambarkan ajaran agama Buddha, tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu, seperti perdagangan, pertanian, dan kebudayaan. Pada bagian puncak candi terdapat stupa utama yang dikelilingi oleh 72 stupa kecil berbentuk lonceng yang di dalamnya terdapat marga Buddha. Dari puncak candi, pengunjung dapat menikmati pemandangan yang luar biasa indah, termasuk gunung berapi di sebelah timur dan perbukitan Menoreh di sebelah barat. Dan di Borobudur tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Buddha, tetapi juga menjadi destinasi wisata yang menawarkan keindahan arsitektur dan nilai sejarah tinggi. Keindahan reliefnya, kemagahan stupa-stupanya, dan pemandangan alam yang menakjubkan menjadikan Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia yang patut untuk dikunjungi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk presentasi teman-teman kalian semuanya. Baik ya, dari hasil diskusi kalian tentang beberapa objek yang disukai, diantaranya tentang tema apa? Tentang Candi Borobudur, tempat wisata, kemudian tentang makanan khas yaitu tentang nasi kuning, dan yang ketiga tentang ya paten Sidkia Lubis ya, yaitu ada identifikasi atau bagian umum, yang kedua yaitu deskripsi bagian, dan yang ketiga kesimpulan ya. Kemudian kaidah kebahasaan paragraf deskripsi apa saja? Yang pertama kalimat perinci, kemudian apa juga? Pencerapan indra, kemudian kata ya bersinonim, kata sifat, dan kata benda. Masih semangat belajar? Masih. Coba kita uji. Sekarang kalau ibu katakan panjang, tangan kalian begini ya. Kalau ibu katakan pendek, tangan kalian
panjang. Kalau ibu katakan pendek, berarti panjang. Kalau panjang, pendek. Coba kita mulai sekarang. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang. Belum fokus ya. Kita ulang. Ibu akan bagikan lembar refleksi di mana isinya ini tentang bagaimana proses pembelajaran kalian hari ini. Apakah menyenangkan ataukah tidak? Apakah kalian dapat menentukan struktur teks deskripsi atau tidak? Kalian jawab ya. Kalian tinggal jawab apakah kalian sudah bisa menentukan struktur deskripsi atau tidak. Sana kalian, ini kalian tinggal jawab. Misalkan bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan, menyenangkan. Kalau tidak, tidak ya. Kemudian saya dapat menentukan struktur teks deskripsi. Apakah kalian sudah bisa menentukan apa tidak? Baiklah, untuk barokahnya pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa agar apa yang kita pelajari pagi hari ini dapat diterima dengan baik. Silahkan ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Ya Rabbana Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu'amirana wa qaniwana wa qaniwana bi qulubina ila yaumiddin wa antansurana wa tarqa alaina wa sarfuqana wa taqazana wa taghfirana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtiram. Ikhtiram.